الله
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Jamaah Masjid Agung Al-Ittihad yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berikan kesehatan oleh Allah berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas kegiatan baik di bidang muamalah maupun di bidang ibadah. Di bidang ibadah tadi, dari sejak bangun tidur kita langsung melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ada yang di masjid dan ada juga yang di rumah bersama keluarga. Dan siang ini kita berada di Masjid Agung untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah sesaat lagi, dengan diimami insyaallah oleh Kiai Haji Ujat Sujadi, sarjana agama, magister pendidikan. Beliau adalah ketua harian DKM Masjid Agung Al-Ittihad. Dan dengan di muazin Ustadz Ajat Supriyadi, sarjana pendidikan Islam. Dan setelah sholat zuhur sedianya akan disampaikan kultum, kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Ad-Da'i ilallah Ustadz Ahmad Saifullah, sarjana pendidikan Islam. Tapi beliau masih dalam perjalanan, ya mudah-mudahan beliau hadir untuk menyampaikan tausiahnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari Kamis akan diadakan setiap hari Kamis kajian kitab kuning, 4 kitab yang akan dibaca oleh 4 kiai, diantaranya Kiai Syahrul Mubarak LC, Kiai Muhammad Yasin, sarjana pendidikan Islam, Kiai Rifai, sarjana agama, dan Kiai Syarif Hidayatullah, sarjana hukum Islam. Beliau masing-masing membaca kitab selama 30 menit, ya, dalam waktu 2 menit dari jam 1 sampai jam 3 sampai asar, ya. Pada Bapak dan saudara sekalian yang ingin mengikuti kajian kitab kuning pada hari ini, nanti pada hari ini juga pada jam 1 akan dilaksanakan kegiatan kajian kitab kuning. Kemudian yang terakhir, himbauan dari kami ketika dilaksanakannya sholat zuhur berjamaah, dimohon dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian pengguna HP seluler, ya, untuk tidak diaktifkan ketika kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, agar kekhusyuan sholat berjamaah terasa nikmat. Demikian, mohon maaf, billahi fisabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hujan belum? Hah? Belum. Tadi habisin dulu, aku suka mendadak datangnya. Injury. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا استووا استقيموا واعتدلوا تقاربوا وسدوا الحلال الله أكبر Allah Allah oh. Alhamdulillah الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر Allah Subhana rabbiyal الله أكبر الله أكبر Allah Subhana rabbiyal الله أكبر Alhamdulillah الله أكبر سمع الله لمن حمده Sami Allah الله أكبر Allah Subhana الله أكبر Allah الله أكبر Subhana rabbiyal الله أكبر Allah Ya Assalamualaikum الله أكبر Allah الله أكبر Allah سمع الله لمن حمده Sami Allah الله أكبر Allah Subhana rabbiyal الله أكبر Allah الله أكبر Allah
Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu al-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul
bihim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan imam kita Kiai Haji Mir. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, Amin Allah. panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin Allah. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para jamaah sholat zuhur berjamaah Masjid Agung Al-Ittihad, yang mudah-mudahan dengan niat dan langkah kita untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan dalam urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita sama-sama bisa kumpul bermuajahah sholat zuhur berjamaah. Sebelum sholat zuhur tadi kita sama-sama sholat sunnah qobliyah, ya. Ini suatu keberkahan yang luar biasa, karena tidak banyak orang yang diberikan kesempatan untuk bisa sholat berjamaah. Di samping berjamaah itu pahalanya berlipat-lipat, ya, langkah kaki kita untuk ke masjid itu sudah dicatat sebagai amal kebaikan. Bahkan ketika kita melaksanakan syarat sholat berwudu, nah itu dengan basuhan wudu itu Allah lunturkan, Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kita umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini masuk bulan apa kita pagi? Ya, Zulqa'dah. Ya. Zulqa'dah ya. Kita masuk bertepatan tanggal 12 Zulqa'dah. Berbicara bulan Zulqa'dah, ini termasuk yang kata Rasulullah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang suci. Ya, salah satunya Zulqa'dah. Ada 4 bulan yang masuk kategori Ashhurul Hurum: Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, yang keempat ialah Sya'ban. Ya, ini kita masuk bulan Zulqa'dah yang masuk kategori Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu amalan yang paling bagus dianjurkan dalam bulan Ashhurul Hurum, selain kita diperintahkan untuk berbanyak bersedekah, beribadah, juga kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, untuk banyak-banyak meminta kepada Allah. Karena sejatinya meminta itu, berdoa itu adalah perintahnya Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, astajib, niscaya aku akan jawab doamu, aku akan jawab permintaan kalian. Di dalam firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, berbicara tentang perintah Allah berdoa, saya teringat ketika ngaji kitab Jawhar Tauhid, Kiai. Itu di dalam kitab dijelaskan ada 3 tahapan Allah
menjawab doa-doa hambanya. Yang pertama, kata ulama, ketika kita berdoa, Allah langsung jawab doa kita. Allah langsung kabul doa kita. Nah ini doa-doa yang langsung dijawab ini kita lihat dulu Pak. Ya, kalau doanya dari orang-orang yang soleh, kalau doanya dari orang-orang yang bertakwa, itu masuk dalam firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi jelas kalau kita sholatnya rajin, sedekahnya rajin, ya insya Allah dimudahin apa-apa yang kita pinta, langsung diijabah sama Allah. Tapi ini perkaranya bagaimana kalau ada orang yang sering maksiat. Bahkan kata guru saya, diceritakan ada orang yang sering main judi. Sering main judi ini, tiba-tiba suatu malam kalah. Kemudian dia yakin nih, besok saya bakal main lagi nih judi. Dia doa sama Allah, biar supaya punya duit malam besok bisa ngikut judi. Bener, sama Allah dikasih tuh duit. Mungkin ada yang kebagi, atau mungkin dia minjem sama saudaranya dikasih. Ya, ini kan dijawabnya doa bukan karena Allah seneng, tapi karena memang kalau bahasa iman sungkunan kayak ya. Apa sungkunan? Iya, istidroj, ambulan, ya, istidroj. Ya, bahkan ada sebuah, kita misalkan nih didatengin sama maaf minta-minta dalam kondisi yang mungkin badannya bau, badannya kotor, langsung kita kasih. Kan kita kasih mintanya bukan karena kita pengen kasih uang, tapi agar supaya dia cepat-cepat pergi karena dengan kondisi yang apa? Yang bau. Jadi pernah malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa hambamu ini ketika meminta kok langsung dijawab? Padahal ini dia orang yang sering maksiat, jarang beribadah kepadamu. Kata Allah apa? Saya tidak suka dengan doanya. Saya enggak senang dengan permintaannya. Jadi Allah itu Pak, kita ini benar-benar kata Allah, ud'uni astajib lakum. Benar-benar itu astajib lakumnya bukan hanya kepada orang-orang yang soleh, bahkan orang-orang yang maksiat pun ketika minta Allah berikan. Mudah-mudahan kita yang di sini semuanya sholat berjamaah bukan kategori dikabulkan doanya orang-orang yang berbuat maksiat. Berdoanya kita karena memang taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada doa yang ketika kita minta, kemudian Allah enggak langsung menjawab doa kita. Allah tidak langsung mengabulkan permintaan kita. Kemudian malaikat bertanya, ya Allah, kenapa ini hambamu yang taat, sering beribadah, kok doanya enggak pernah diijabah? Kata Allah, saya senang dengan doa-doanya. Saya senang dengan permintaannya. Bisa jadi Pak, ya, doa-doa kita yang mungkin kita suka bilang, oh ini kita sholat malamnya rajin, sholat berjamaahnya sering, ya, bahkan nggak pernah ditinggalkan. Tapi kok doa kita kenapa sih nggak pernah dikabul sama Allah? Bisa jadi Allah tuh sayang sama kita, Allah tuh senang, rindu dengan untayan-untayan doa yang kita panjatkan, permintaan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ketika Allah jawab doanya, kemudian hambanya merasa cukup,
akhirnya lupa diri, akhirnya tidak berdoa kembali. Allah lebih tahu apa-apa yang ada dalam diri kita. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi ketika kita minta Allah langsung jawab. Yang kedua, ketika kita minta atau kita berdoa Allah enggak langsung jawab, Allah tangguhkan, dientar-entarin, karena Allah demen dengan munajat kita, Allah demen dengan doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, kata ulama, ada doa yang kita pinta, kita doakan, tapi Allah tidak memberikan apa yang kita doa. Tapi Allah mengganti dengan perkara yang lebih baik. Misalkan ya kita berdoa pengen duit banyak misalkan. Ya, kemudian Allah nggak kasih, tapi Allah kasih perkara yang sebenarnya kita tuh nggak sadari. Dengan kita diberikan kesehatan, dengan kita diberikan ruang untuk bisa bangun malam, dengan kita diberikan semangat untuk berdoa, itu sebenarnya sejatinya adalah jawaban dari doa-doa yang kita pinta. Ketimbang Allah berikan apa yang kita minta berupa harta misalkan, minta uang, akhirnya kita lalai, akhirnya kita ya udah males, udah punya mobil, duit banyak, kerjaan banyak, akhirnya malamnya nggak bisa bangun, bahkan sholat jamaahnya juga tertinggal. Ya, jadi yang ketiga ini, ketika Allah tidak menjawab doa-doa kita, bukan berarti tidak menjawab, tapi Allah mengganti doa kita dengan yang lebih baik. Ya, memang kebanyakan kita nggak sadar, ya kita doa minta sama Allah, padahal dengan kita diberi kesehatan itu adalah jawaban dari apa-apa yang kita minta. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.